Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vero Sandria Saleh. Kalian bisa memanggil saya Vero. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan saya Manajemen, kelas 07 semester 3. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 dengan dosen pengampu Bapak Sunarto SE MSI. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang bab 3. Materinya tentang strategi dan kinerja manajemen sumber daya manusia. Strategi manajemen sumber daya manusia itu apa sih sebenarnya? Jadi strategi manajemen sumber daya manusia ialah serangkaian rancangan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Terus manajemen sumber daya manusia itu apa? Manajemen sumber daya manusia merupakan upaya atau strategi perusahaan untuk mengatur dan mengelola sumber daya tersebut secara maksimal dengan cara merekrut, melatih, serta memberikan kompensasi pada karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga memiliki beberapa tujuan, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pastinya menjamin ketersediaan tenaga kerja baik untuk masa ini ataupun di masa yang akan datang, meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan, menghindari terjadinya kekurangan maupun kelebihan tenaga kerja atau karyawan. Nah, selain tujuan, ada beberapa hal nih yang kita perlu perhatikan dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada sikap disiplin, sikap bertanggung jawab, dapat bekerja sama dalam tim dengan baik, bekerja sesuai dengan bidang atau keahliannya, memiliki sikap daya saing untuk meningkatkan kualitasnya diri sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada fungsi planning atau perencanaan. Nah, dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia terdapat beberapa rancangan seperti yang pertama yaitu menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam suatu unit tertentu, menentukan jenis pegawai yang dibutuhkan, serta menentukan berapa banyak jumlah pegawai yang akan dipekerjakan dalam suatu unit kerja tertentu tersebut. Nah, perencanaan rekrutan ini dapat juga disebut dengan pengadaan karyawan. Pengadaan karyawan itu memiliki atau memakai konsep atau prinsip apa kemudian siapa. Dengan kata lain, menetapkan apa saja pekerjaan atau jabatan yang dibutuhkan, kemudian siapa aja yang akan menepati jabatan tersebut. Yang kedua, ada fungsi perekrutan. Fungsi perekrutan ialah proses pencarian sumber daya manusia yang dibutuhkan, yang dimana dapat mengisi kekosongan jabatan tertentu dalam satu organisasi atau perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada fungsi seleksi. Proses seleksi ini bertujuan untuk menentukan karyawan yang sesuai dari beberapa kandidat yang tersedia dari proses rekrutan. Nah, proses seleksi ini terdiri dari penerimaan CV, kemudian kandidat yang memenuhi kriteria perusahaan akan dipanggil untuk melakukan sejumlah tes. Nah, seperti apa sih beberapa tesnya tuh? Seperti tes tertulis, wawancara, atau proses uji seleksi lainnya sebelum karyawan tersebut diterima di perusahaan. Kemudian yang keempat ada fungsi orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi itu apa? Orientasi ialah proses pengenalan tempat bekerja, pekerjaan apa yang akan ditempati, dan posisi apa yang akan dijabat, serta pengenalan struktural dalam perusahaan. Nah, kegiatan orientasi ini memiliki beberapa tujuan, yaitu mengurangi kecemasan karyawan, memperkenalkan tugas seorang karyawan, memperbaiki ekspektasi karyawan akan pekerjaannya, memperbaiki performa karyawan, dan meminimalisir pengunduran diri karyawan tersebut. Kemudian pelatihan. Apa sih pelatihan itu? Pelatihan itu adalah proses pembelajaran untuk melatih pegawai mendapatkan keahlian, pengaturan, konsep, serta sikap yang mampu meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan pengembangan ialah proses peningkatan kemampuan pegawai yang dilakukan di lingkungan kerja.
Yang kelima ada fungsi evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja itu adalah kegiatan membandingkan kinerja karyawan dalam satu periode sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Jadi dalam evaluasi kinerja terdapat kegiatan pelaporan dan pemantauan, yang dimana itu akan membantu untuk mengevaluasi calon karyawan atau karyawan yang terpilih. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Jadi terdapat beberapa jenis pelatihan dan pengembangan yang dapat dilakukan untuk menempa potensi karyawan, antara lain skill training, retraining atau pelatihan ulang, cross functional training, team training, dan creativity training. Kemudian kita akan membahas tentang indikator-indikator strategi sumber daya manusia. Jadi berdasarkan Hasibuan tahun 2000, indikator yang diukur dari metode pengembangan yang diterapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada prestasi kerja karyawan, yang kedua kedisiplinan karyawan, yang ketiga absensi karyawan, yang keempat tingkat kerusakan produksi alat dan mesin, yang kelima tingkat kecelakaan karyawan, yang keenam tingkat pemborosan bahan baku, tenaga, dan waktu, yang ketujuh tingkat kerjasama, dan yang ke-8 tingkat upah insentif karyawan, ke-9 prakarsa karyawan, ke-10 dan sekaligus yang terakhir kepemimpinan dan keputusan manajer. Nah, jadi dalam 10 indikator tersebut jika semakin baik, maka metode yang dilakukan itu, pengembangan itu berarti berjalan dengan baik. Nah, jika mendapatkan hasil yang buruk, maka metode pengembangan itu tidak terlaksana dengan baik dan perlu disempurnakan ataupun diganti dengan metode pengembangan yang baru. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pengertian kinerja dalam manajemen sumber daya manusia. Kinerja itu berasal dari bahasa Inggris performance, yang berarti pekerjaan, perbuatan, penampilan, dan pertunjukan. Nah, performance merupakan definisi dari hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, kinerja memiliki makna yang lebih luas, bukan hanya sekedar hasil kerja, tapi juga bagaimana proses pekerjaan tersebut berlangsung. Sedangkan dalam ilmu manajemen, kinerja ialah hasil kerja yang diperlihatkan atau ditunjukkan pada saat mengerjakan suatu pekerjaan individu atau kelompok dalam suatu instansi atau organisasi, sesuai dengan kewenangannya dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan akhir dari kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau organisasi tersebut. Nah, kinerja itu diharapkan sebagai tujuan akhir. Jadi, dari suatu kegiatan yang dilakukan, kinerja dapat berupa kinerja manajerial dan kinerja individu. Manajemen kinerja ialah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja instansi atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang standar kinerja. Apa sih standar kinerja? Jadi, dan kenapa juga standar kinerja itu diperlukan? Standar kerja diperlukan untuk membimbing perilaku pekerja untuk menyesuaikan dengan standar yang telah dibangun perusahaan, dan juga standar kinerja dibutuhkan sebagai dasar bagi pekerja karyawan agar dapat nilai secara efektif dan jujur. Nah, penilaian kinerja menjadi menyimpang tanpa adanya standar kerja. Penilaian tanpa standar kerja seringkali mengandung evaluasi subjektif, bias, dan juga terbawa perasaan. Penetapan standar kerja haruslah memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, identifikasi konsumen yang jelas, identifikasi stakeholder yang jelas, hasil survei periodik mengenai mutu dan macam-macam hal yang diinginkan konsumen, tersedianya fasilitas informasi pelayanan yang mudah diakses konsumen, dan adanya ketetapan mengenai jangka waktu maksimum pelayanan, serta usaha memperbaiki kemampuan. Terus
Apa sih pengaruh strategi sumber daya manusia terhadap peningkatan kinerja karyawan dan organisasi? Nah, menurut Sustina tahun 2014 menyatakan bahwa perusahaan yang terus berupaya untuk meningkatkan skill dan abilities yang merupakan investasi human capital dapat membantu meningkatkan kinerja yang lebih baik. Sedangkan peran strategi sumber daya manusia dalam organisasi dapat dielaborasi dari segi teori sumber daya, di mana fungsi perusahaan ialah pengarahan segala sumber daya dan kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar sebagai faktor eksternal utama. Sumber daya manusia sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, dengan strategi manajemen sumber daya manusia yang baik dan terstruktur, diharapkan akan semakin baik pula kinerja karyawan serta kinerja instansi atau organisasi tersebut. Jadi begitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata dan tutur kata dan maupun pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.